Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat kan? Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat kan? Perkenalkan, kami dari mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dalam perspektif Islam. Baik, izinkan saya menyebutkan nama anggota kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Aziza dengan nomor NIM 19000002009 sebagai moderator. Lalu kemudian ada rekan-rekan saya. Pemateri pertama yang akan disampaikan dengan Mbak Alni Wandita dengan nomor NIM 19000002037. Kemudian pemateri kedua ada Mbak Nurul Anjani dengan nomor NIM 19110020223. Kemudian ada Mbak Tanti Maulia Indriani dengan nomor NIM 19000020017. Kemudian ada Mbak Melati Puspita Jati Adikusuma dengan nomor NIM 19000020012. Dan kemudian ada Mbak Nahda Takia dengan nomor NIM 190002035. Baik, materi pertama akan disampaikan dengan Mbak Alni Wandita. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dalam perspektif Islam. Islam sangat memperhatikan perkembangan kognitif seseorang. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran maupun hadis
yang menerangkan pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan akal untuk memahami gejala alam semesta yang memperlihatkan kebesaran Allah. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan bahkan telah menyebutkan pentingnya proses belajar yang berbunyi sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Islam memandang mereka yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang enggan belajar, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Dan niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Menurut Islam, Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu. Semangat menuntut ilmu merupakan faktor penting yang membuat umat Islam 2 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi pusat peradaban dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif menurut Al-Ghazali. Arti akal menurut Al-Ghazali yaitu ada 2. Yang pertama, akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan akal, manusia bersedia untuk menerima berbagai macam ilmu nadari atau ilmu yang memerlukan pemikiran. Juga untuk mengatur usaha-usaha yang pelik yang membutuhkan pemikiran. Dan yang kedua, yaitu akal adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dan berlakunya bermacam-macam keadaan. Semakin banyak pengalaman yang diserap dan berbagai keadaan atau persoalan yang dihadapi, maka ilmunya akan semakin kuat. Orang yang tidak memiliki hal itu semua dapat disebut tidak berakal. Berikutnya pengertian perkembangan kognitif menurut Al-Ghazali. Dalam buku filsafatnya, Al-Ghazali melihat akal sebagai jiwa rasional yang mempunyai 2 daya, yaitu daya al-amilat atau praktis dan daya al-alimat atau teoritis. Akal praktis digunakan untuk kreativitas dan akhlak manusia. Artinya, terwujudnya tingkah laku yang baik bergantung pada kekuatan akal praktis dalam menguasai daya-daya jiwa tersebut. Sedangkan akal teoritis berfungsi untuk menyempurnakan substansinya yang bersifat imateri dan abstrak. Hubungannya adalah dengan ilmu-ilmu yang abstrak dan universal. Lalu tahap perkembangan kognitif. Konsep perkembangan kognitif menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 4 tahapan yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Anjani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif menurut Al-Ghazali. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap akal al-hayulani, yang kedua akal bi al-malakat, yang ketiga akal bi al-fi'il, dan yang keempat akal al-mustafad. Nah, akal al-hayulani merupakan potensi belaka, yaitu kesanggupan untuk menangkap arti-arti murni yang berada dalam materi atau belum keluar.
akal bi'al malaikat, yaitu kesanggupan untuk berpikir abstrak secara murni, mulai kelihatan sehingga dapat menangkap pengertian dan kaidah umum. Misalnya seluruh lebih besar dari sebagian. Selanjutnya akal bi'al fi'il, yaitu akal yang lebih mudah dan lebih banyak menangkap pengertian dan kaidah umum. Yang dimaksud akal ini merupakan gudang bagi arti-arti abstrak yang dapat dikeluarkan setiap kali dikehendakinya. Nah, yang terakhir akal al-mustafad, yaitu akal yang di dalamnya terdapat arti-arti abstrak yang dapat dikeluarkan dengan mudah sekali. Adapun akal-akal yang menghasilkan ilmu, akal hayulani semata-mata berupa potensi, hanya mampu menangkap sesuatu dari luar jika mendapat kerangsangan. Kemudian akal malakat melakukan abstraksi. Proses abstraksi itu menghasilkan pengertian. Nah, terus hasil abstraksi atau pengertian itu kemudian disimpan oleh akal fi'il dan selanjutnya diteruskan pada akal mustafad, yaitu menjadi ilmu. Menurut Al-Ghazali, tak jauh beda dengan Jean Piaget, bahwa konsep pendidikan anak perspektif Al-Ghazali memiliki persesuaian dengan tahap-tahap perkembangan Jean Piaget. Materi pendidikan menurut Al-Ghazali bertahap dari yang berupa materi ilmu praktek hingga materi yang berisi argumentasi. Karena menurut Piaget, kemampuan kognitif anak berkembang yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Begitu pula metode peniruan hingga metode berpikir, karena perkembangan kognitif anak berkembang dari yang hanya mampu meniru hingga yang mampu berpikir abstrak. Dengan demikian, maka periodisasi perkembangan anak Al-Ghazali memiliki ketersesuaian dengan tahap-tahap perkembangan Jean Piaget. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.